Dan kita ingat, Novel Baswedan ini selalu menyerang institusi Polri berulang dan berulang. Sering sekali. Nah, kalau orang sudah sering menyerang institusi Polri, masa mau ditampung di Polri? Apakah tidak akan menjadi duri dalam daging di Polri ya? Nah, ini bagi saya lebih pada pukulan telak dari Kapolri untuk mengetes atau menguji harga diri dan kehormatan seorang Novel Baswedan. Kalau menurut saya, kalau Novel Baswedan mau menerima tawaran Kapolri, artinya dia sudah menjilat ludah sendiri dan menurunkan harga dirinya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ada yang menarik akhir-akhir ini, berita tentang kelanjutan 56 orang yang gagal atau tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan di KPK. Saya katakan saja mereka adalah Novel Baswedan dan kawan-kawan. Kita sudah sering mengulas hal ini dan saya tetap pada pendirian saya untuk kepada KPK dan kepada negara untuk tetap teguh pada peraturan yang ada. Yang lolos silahkan bekerja, yang tidak lolos harus legowo. Itu sikap saya. Jadi saya juga tidak setuju kalau ada beberapa kelompok orang termasuk mahasiswa kemarin yang memojokkan atau memaksakan kepada presiden untuk menerima mereka. Karena ini akan menjadi presiden buruk bagi sistem administrasi ketatanegaraan kita. Nah, sahabat Indonesia, saya cukup kaget dengan ide dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Idenya sangat mulia, yaitu ingin menampung 56 orang yang tidak lolos seleksi di KPK menjadi ASN di Polri, khususnya di Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Mabes Polri. Ini harus kita sikapi sebagai rasa kemanusiaan yang tinggi dari Kapolri. Saya mengapresiasi hal ini. Ini luar biasa pada saat orang tidak berani memberikan sikap, Pak Kapolri sudah menunjukkan keberanian untuk menerima mereka. Nah, cuma masalahnya sahabat Indonesia, sikap mulia, sikap kemanusiaan yang ditunjukkan Kapolri ini agak berdampak pada sistem administrasi kepegawaian dan rasa psikologis dan keadilan masyarakat yang lain. Yang pertama, Polri dan KPK itu adalah sama-sama institusi penegak hukum. Kalau ada sekelompok orang yang tidak diterima di satu institusi kemudian begitu mudah diterima oleh institusi yang lain, sama-sama penegak hukum, bagi saya ini kok tidak elok ya, gitu. Akan membuat hubungan kelembagaan dua lembaga penegak hukum ini akan tidak harmonis menurut saya, karena ini akan menjadi presiden buruk. Yang kedua, saya melihat rasa keadilan masyarakat agak tercabik-cabik. Karena banyak juga orang yang ingin menjadi anggota Polri atau menjadi anggota tentara atau mungkin menjadi ASN, yaitu lembaga manapun, tidak diterima ya sudah tidak diterima saja. Pertanyaannya mengapa 56 ini seolah-olah diistimewakan gitu, oleh Kapolri atau oleh negara. Ini menurut saya akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Loh, kemarin saya daftar di Polri ditolak. Saya daftar di ASN di lembaga ini ditolak. Tidak ada yang peduli dengan saya. Itu saya menerima banyak masukan seperti itu. Bukan hanya 1, 2 tapi ribuan orang mempertanyakan hal itu. Nah,
Ini seolah-olah 56 orang ini menjadi warga negara yang istimewa. Tidak lolos tes wawasan kebangsaan di lembaga KPK, kemudian begitu mudahnya ditampung oleh polisi. Di satu sisi, rasa kemanusiaan, fine, saya setuju dengan Kapolri. Tapi dalam sistem administrasi ketatanegaraan atau mungkin di ASN, ini kurang elok. Karena ini akan menjadi presiden, nanti orang lain akan mempertanyakan, oh saya tidak lolos di ASN, di Kumham, polisi gimana, mau menerima saya atau tidak? Nah, artinya apa? Kualitas 50 orang yang tidak lolos seleksi KPK ini harusnya menjadi pertimbangan. Dan tesnya adalah bukan tes teknis atau apa, tapi tes wawasan kebangsaan, tes nasionalisme. Saya tidak berkehendak mengatakan atau menjudge bahwa 56 orang ini tidak nasionalis, tapi kenyataannya mereka tidak lolos. Mengapa tiba-tiba polisi begitu mudah menerima mereka? Apakah ini tidak membahayakan institusi Polri? Apakah ini tidak menimbulkan kecemburuan atau mungkin rasa ketidakenakan dari sesama anggota Polri yang di bawah? Ini menurut saya ucapan Pak Mahfud juga tidak elegan. Pak Mahfud ini Menko Polhukam tapi tidak wise menurut saya. Agak menjerumuskan Kapolri gitu. Karena kasihan Kapolri ini yang mempunyai itikat baik, seharusnya diluruskan, diberikan pertimbangan bahwa ini akan menimbulkan kerikuan dalam sistem ketatanegaraan kita. Ada sekelompok orang yang tidak terima di ini kemudian ditampung di Polri. Ini menurut saya kok tidak sehat ya. Nah, di sisi lain kita harus mengingatkan kepada Kapolri bahwa Novel Baswedan khususnya ini adalah mantan anggota Polri dan dia keluar dari anggota Polri memilih jadi penyidik di KPK. Dan kita ingat, Novel Baswedan ini selalu menyerang institusi Polri berulang dan berulang, sering sekali. Nah, kalau orang sudah sering menyerang institusi Polri, masa mau ditampung di Polri? Apakah tidak akan menjadi duri dalam daging di Polri ya? Nah, ini bagi saya lebih pada pukulan telak dari Kapolri untuk mengetes atau menguji harga diri dan kehormatan seorang Novel Baswedan. Kalau menurut saya, kalau Novel Baswedan mau menerima tawaran Kapolri, artinya dia sudah menjilat ludah sendiri dan menurunkan harga dirinya. Dia menjadi manusia sampah menurut saya. Kenapa? Sudah sering menjelek-jelekan institusi Polri, kemudian menerima begitu saja. Ini integritasnya dan kredibilitasnya di mana? Nah, ini yang perlu saya harus sampaikan sikap saya. Apalagi saya mendengar kabar dari Kabareskrim bahwa mereka tidak serta-merta langsung bisa menjadi penyidik. Mereka hanya ASN biasa. Nah, bagaimana? Apakah ini tidak merepotkan polisi? Orang-orang yang mantan penyidik di KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan, kemudian ditampung bukan sebagai penyidik, hanya tenaga administrasi. Apakah tidak membuat kerikuan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri? Ini saya agak bingung ya. Menurut saya negara harus tegas. Seleksi ASN ini harus dihormati oleh siapa saja. Ini bukan keputusan pribadi Pak Firly Bahuri, tapi ini adalah keputusan institusi BKN, kemudian KPK, juga Menkumham, juga Menpan RB. Kalau sudah ada keputusan seperti itu, mbok yao institusi lain menghargai dan menghormati. Gitu. Jadi menurut saya kok tidak terlalu sreg ya dengan usul Pak Kapolri ini, karena dampaknya begitu luas. Jadi mendingan biarkan sajalah mereka membuat kantor KPK-KPKan, pakai tenda di depan, mencari perhatian. Levelnya seperti itu mereka. Mereka tidak pernah legowo. Dan menurut saya, kalau mereka masuk di institusi Polri, justru akan mempengaruhi atau membuat pengaruh buruk dan negatif
kepada institusi Polri. Ini berbahaya. Kultur mereka di KPK berbeda dengan di polisi. Jangan sampai Pak Listio Sigit membawa benalu atau membawa hama di institusi Polri. Ini berbahaya. Saya hanya mohon untuk ditinjau ulang keputusan Kapolri ini. Hati-hati Pak Listio Sigit. Niat baik Bapak sangat luar biasa, tapi akan berdampak secara psikologis maupun secara administrasi kepegawaian di Indonesia. Di sisi lain Bapak, banyak orang mempertanyakan kenapa yang dulu-dulu tidak lulus tes kepolisian kok dibiarkan begitu saja, sekarang orang yang tidak lulus di instansi KPK kok begitu mudah diterima. Ini mencabik-cabik rasa keadilan Pak Kapolri. Mohon dipertimbangkan ulang. Tidak ada yang salah dari ide Bapak, tapi ini akan berdampak buruk bagi institusi Polri dan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Sangat tidak enak, apalagi Pak Firly Bahuri itu kan juga masih keluarga besar Polri. Tolong hargai keputusan beliau sebagai ketua lembaga, meskipun KPK adalah lembaga negara yang independen, bukan bagian dari pemerintahan, tapi seharusnya antar penegak hukum di negara ini harus saling menghormati keputusannya. Dan yang kedua Pak Listio Sigit, tolong dipertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang lain. Ada yang mengatakan pada saya, mengapa tidak lebih baik purnawirawan Polri yang masih muda-muda itu aja diperkerjakan kalau memang Polri membutuhkan tenaga tambahan dalam pemberantasan korupsi. Orang-orang yang pensiun dengan usia 58 atau 60 itu masih terlalu muda dan masih sangat produktif mereka ini. Mereka juga bisa dimanfaatkan untuk institusi Polri, dan yang penting wawasan kebangsaan mereka tidak perlu diragukan karena sudah teruji mengabdi pada polisi sekian lama. Jadi sahabat Indonesia, posisi saya jelas menyayangkan sikap Kapolri karena dampaknya luar biasa, dan saya berharap Presiden juga meninjau ulang keputusan Kapolri ini, jangan sampai nanti ada diskriminasi perlakuan. Ini 56 orang ini seolah-olah sudah diberikan label warga negara istimewa, nggak lolos di sini, ditampung di sini. Enak men kowe. Bayangin, mereka ini dari 1.300 orang, 75 nggak lulus. KPK masih mau loh menseleksi ulang. Dari 75 diseleksi ulang, 17 lulus, yang 56 tetap tidak lulus. Mengapa yang 2 kali tes ini masih akan ditampung oleh institusi Polri? Menurut saya orang-orang ini, saya takutnya akan menjadi benalu, menjadi parasit, dan akan berpengaruh negatif pada irama kerja di Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Mabes Polri. Tolong dipertimbangkan sekali lagi Pak Listio Sigit. Saya menghormati keputusan Bapak, tapi saya punya kewajiban memberikan saran dan masukan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan rencana dari Pak Kapolri untuk menampung 56 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan di KPK. Mudah-mudahan Kapolri masih punya waktu untuk meninjau ulang dengan mempertimbangkan banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain. Mudah-mudahan suara saya didengar, dan semata-mata saya hanya untuk menjaga Indonesia. Terima kasih, dan saya tetap mengingatkan Anda untuk menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.